Public relations atau yang kerap kali dikenal dengan hubungan masyarakat merupakan bagian dari bidang ilmu komunikasi. Public relations ini dapat diartikan sebagai aktivitas dalam mengelola hubungan publik, dan pada dasarnya public relations atau humas ini merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik perusahaan maupun pemerintahan. Keberadaan humas tidak bisa dicegah karena merupakan salah satu elemen yang dibutuhkan dan menentukan bagaimana keberlangsungan berjalannya suatu organisasi atau perusahaan. Dan hal ini memicu suatu pertanyaan tentang bagaimana dan apa aspek atau ruang lingkup yang ada di public relations. Untuk itu, saya Muhammad Ibnu Ramadan akan melanjutkan membahas mengenai tentang bagaimana dan apa ruang lingkup public relations pada klip selanjutnya. Menurut Cutlip Center Broma menyatakan bahwa ruang lingkup Humas Mutakhir mencakup 6 bidang pekerjaan, yaitu publisitas, iklan pers agensi, public affairs, manajemen isu, lobby, dan hubungan investor. Kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup public relations dibagi menjadi 2 bagian, yaitu internal public relations yang memiliki tugas mengenai urusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan pada bagian external public relations yang memiliki tugas berhubungan dengan urusan di luar organisasi atau perusahaan. Salah satu tuntutan seorang PR yaitu harus mampu meningkatkan kepercayaan publik, yang merupakan sesuatu yang tidak mudah. Karena jika seorang PR atau public relation berhasil mendapatkan kepercayaan publik, maka opini publik yang terbentuk akan baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi citra dan reputasi positif, serta meningkatkan reputasi suatu instansi atau organisasi yang merupakan fungsi dan tujuan utama seorang public relations. Untuk lebih jelasnya, mari bahas satu persatu mengenai 2 ruang lingkup public relations ini. Yang pertama, internal public relations. Internal public relations adalah bentuk dari PR yang mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan secara langsung dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi, perusahaan, dan lainnya. Fungsi dari internal public relations sendiri adalah untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem komunikasi internal perusahaan dan kegiatan protokoler untuk membangun serta mengembangkan citra positif di lingkungan internal public relations. Internal public relation mempunyai tugas menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara manajemen perusahaan dengan karyawannya, agar tercipta suatu keadaan kondusif untuk memajukan suatu organisasi atau perusahaan dan mendorong lahirnya citra positif di masyarakat internal. Lalu, yang kedua adalah external public relations yang bertugas untuk membina hubungan dengan orang-orang di luar perusahaan dan juga harus mampu menciptakan citra positif perusahaan. Dan adapun menurut Cutlip dalam bukunya mengatakan bahwa publik eksternal sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu hubungan dengan pers relations, hubungan dengan media relations, hubungan dengan pelanggan, customer relations, dan yang terakhir adalah hubungan dengan masyarakat atau community relations. Hubungan-hubungan tersebut harus dipelihara dan dibina agar dapat tercipta hubungan yang harmonis antar organisasi atau perusahaan dengan halayak tersebut, dan nantinya halayak juga mampu memberikan nilai positif terhadap organisasi atau perusahaan. Selain itu, hubungan kedua tersebut sangat penting untuk menimbulkan goodwill dan kepercayaan kepada publik sehingga tercipta keharmonisan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Jadi seperti itu tentang bagaimana dan apa ruang lingkup dari public relations. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Sedikit kutipan dari saya, visi tanpa eksekusi bagaikan sebuah halusinasi. Saya tutup dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.